Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Ustadz, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya penasaran gitu. Tadi betul apa yang Pak Ustadz sampaikan bahwa manasik itu gunanya untuk pemahaman gitu dan taat. Nah, di sini saya datang ke sini ingin paham. Memang saya belum tahu lah gitu. Dan mohon maaf karena saya belum pernah umroh. Jadi baru kali ini insya Allah saya baru tahu juga bahwa haji itu sekaligus umroh. Dan saya punya tanggung jawab, kebetulan membawa istri nanti. Bagaimanapun juga kan saya dituntut untuk bisa membimbing istri saya, minimal itu Pak, gitu. Mengerti dulu kan, gitu. Yang ingin saya tanyakan, ini di sini saya lihat pembahasan umroh ini ternyata ada beberapa yang sama dengan ibadah haji. Contohnya di sini kalau wajib umroh itu juga ada wajib haji yang seperti tawaf wada itu sama gitu kan. Kemudian juga di sini rukun haji sama rukun umroh itu ada juga yang sama seperti tawaf, sa'i sama tahlul. Nah, apakah pertanyaan saya itu bisa dilakukan bersamaan Pak gitu? Karena kalau kita sendiri-sendiri nanti capek waktu, capek ya energi. Ataukah mungkin dalam haji ini termasuk haji kiron gitu kan, yang pelaksananya satu kali tapi niatnya bisa dua, haji dan umroh. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah pertanyaan saya, apakah kita satu KBIH ini akan sama berkatanya satu kelompok? Kalau sama mungkin sampai di sana nggak ada masalah, kita lagi. Karena ya itu tadi, kalau sayanya nggak paham, saya khawatir kita tersesat gitu kan di sana bagaimana. Nah, itu yang kedua Pak itu Pak. Jadi apakah satu KBA ini, Anur ini atau mungkin Cimahi itu satu kloter pemberangkatan ke sana? Kalau satu kloter mungkin enak Pak, kita masih sama-sama. Yang saya khawatir kita satu KBA kloternya beda-beda. Nah itu nanti ngumpulnya nanti pada saat di Tanah Suci itu bagaimana? Itu yang kedua Pak. Mungkin ini tidak ada kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Yang ketiga, empat Pak pertanyaan saya. Tadi Pak Ustadz sampaikan kalau kita nggak sanggup untuk melaksanakan apa itu, lempar jumroh, kemudian tawafnya kurang atau mungkin apa tadi saya atau bisa diburuhin gitu, apa bisa minta bantuan apa orang gitu daripada dam. Yang saya tangkap seperti itu Pak. Apakah di sana memang ada orang yang bisa ngebantu kita kalau misalnya mohon maaf ini Pak, kondisi kita nggak fit gitu. Ini yang perlu mungkin penjelasan dari Pak Ustadz ini gitu. Mungkin jawabannya akan saya kemas dalam satu jawaban. Jadi terkait umroh itu hampir sama dengan haji. Yang berbeda cuma tadi satu. Jadi ritualnya sama, caranya sama. Yang berbeda itu kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arfah, tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada mabit di Mina, tidak ada melempar jumroh gitu. Jadi cukup setelah niat datang ke Masjidil Haram untuk tawaf. Setelah tawaf 7 putaran baru sa'i, 7 perjalanan baru tahallul. Haji pun sama, akan tetapi sebelum tawaf, haji mah setelah niat itu langsung kemana dulu? Ke Arafah dulu. Dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Di Mina kita melempar jumroh selama 3 kali, tanggal 10, 11, 12 kalau nafar awal. Kita insya Allah nafar awal. Kalau nafar sani berarti kita menambah 1 malam lagi atau 1 hari lagi. Nah, jadi tidak ada perbedaan yang mencolok antara haji dan umroh. Semuanya sama, gitu. Kecuali yang tadi itu. Makanya di rukunnya semuanya hampir sama. Di rukun kecuali tidak ada wukuf di Arfah saja. Langsung tawaf, gitu. Nah, di wajib itu niat di mikotnya sama
harus tawaf wada sebelum pulangnya juga sama. Yang tidak adanya apa? Mabitnya. Tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada mabit di Mina, tidak ada melempar jumroh Aqabah saja, dan tidak ada melempar jumroh ketiga-tiganya gitu. Jadi semuanya hampir sama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa dilakukan secara berbarengan atau kita sebut dengan haji kiron misalkannya? Bisa saja. Itu haji kiron konsekuensinya sama dengan haji tamattu. Akan tetapi haji kiron itu lebih merepotkan dikarenakan sama dengan haji ifrad. Bedanya itu kalau haji ifrad niatnya satu, hanya saya haji saja. Kalau kiron niatnya dua, haji plus umroh. Yang jadi masalah waktunya sama. Maksud waktunya sama bagaimana? Yakni kita pas pertama kedatangan ke tanah haram, melewati mikot itu, kita berniat sudah berniat ihram. Kan kemarin dibahas itu, yang jadi masalah kedatangan kita ke Saudi itu tidak sebentar. Artinya pas kita datang itu besok musim haji, tapi kita menunggu beberapa minggu. Sehingga di proses menunggu itulah kita tetap sebagai muhrim, orang yang berihram. Kalau haji ifrad dan haji kiron itu harus begitu. Jadi pas kedatangan kemudian kita niat di mikot, kita sudah memakai kain ihram. Kita memakai pakaian itu dan termasuk harus mengikuti aturan-aturan bagi orang yang berihram serta menjauhi larangan-larangan ihram. Itu selama proses kita ihram, yakni dari mulai niat kemudian menunggu waktu hajian. Kalau waktu hajiannya 2 minggu atau 3 minggu, berarti kita memakai pakaian ihram selama itu. Ditambah dengan pas kegiatannya. Gitu. Kalau kiron berarti si umrohnya itu mengikuti kegiatan haji. Artinya berarti harus menunggu 3 atau 4 hari karena harus wukuf di Arfah dulu, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, harus mengikuti itu, gitu. Jadi haji kiron dan haji tamattu prosesnya sama, melaksanakannya sama. Yang bedanya apa? Bedanya di niat. Kalau haji ifrad niatnya hanya hajian. Kalau haji kiron niatnya 2, hajian plus umrohan dalam satu kegiatan. Tapi tetap repot. Nah, akan tetapi kalau haji tamattu itu memisahkan keduanya. Dipisahkan umroh, haji. Dengan dipisahkan, dengan tidak disatukan atau dengan dipisahkan ini menjadi enak, menjadi terpisah. Kegiatan umroh ini, kegiatan haji ini, waktu umroh cuma 5 jam, waktu haji cuma 3 hari, selesai. Tapi karena ini disatukan, kalau tadi haji ifrad atau haji kiron, karena disatukan, kalau haji kiron mah haji ifrad mah haji saja, kalau haji kiron mah disatukan. Tetapi ritualnya sama. Nah, yang lama itu menunggu. Pas kita kedatangan ke waktu hajian itu waktunya lama, berminggu-minggu. Jadi kalau dipisah mah kan seperti di split lah. Di split segini. Tapi kalau disatukan ya lama gitu. Itu yang pertama. Mungkin jadi yang kita laksanakan itu nanti terpisah, Pak. Artinya kita umroh dulu. Ya, kita akan melaksanakan umroh dulu. Oke, jadi itu yang mungkin pertanyaannya di situ, Pak. Siap. Jadi berarti kan di situ kita punya waktu spare waktu, berarti kita umroh dulu, berarti kan? Betul. Nah, jadi kegiatannya itu 2 kali kita melakukan umroh dan haji beda gitu. Artinya tawaf sa'i itu kita lakukan 2 kali, 1 kali umroh, 1 kali haji. Mungkin itu betul. yang Ya, betul. Jadi umroh itu kita bisa berkali-kali, Pak. Kalau haji tamattu enaknya begitu. Tatkala kita menunggu proses hajian, kita bisa isi dengan kegiatan umroh, berulang-ulang, umroh lagi, sambil menunggu waktu hajian. Karena waktu hajian itu kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ke depan waktunya itu. Masih lama kan? Daripada kita hayo-hayo belanja ke mall gitunya. Lebih baik umroh lagi. Nah, KBIH itu memfasilitasi sampai 7 kali. Minimal 5 kali, maksimal 7 kali. Melihat situasi dan kondisi, kita fasilitasi. Artinya Bapak Ibu sekalian tidak perlu bayar karena bayarnya sudah ada di manasik teh, include di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian
tinggal naik aja, bus sudah kita sediakan, semuanya sudah kita sediakan. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian selanjutnya yang kloter Pak. yang kloter, insya Allah kloter itu bukan hanya KBIH, akan tetapi satu kota disatukan. Akan tetapi jumlah kloter itu tidak bisa banyak-banyakan. Kloter itu ialah 10 rombongan. Satu rombongan itu isinya 4 regu. Satu regu itu isinya 10 orang. 10 kali 4, 40. Itu satu rombongan. Kali 10 berarti 400 orang. Nah, satu kloter itu 400 orang. Kita akan bersatu dalam satu kloter itu. Gitu. Nah, kasus tahun 2025 di mana jamaah terpisah itu mah karena sistem. Ada satu KBIH yang terpisah sampai bukan hanya kloter, gelombang. Ada gelombang kahiji, gelombang kedua, sehingga jamaah betul-betul harus mandiri itu karena terpisah. Itu tahun 2025, sehingga tahun 2025 kan disebut juga haji yang spektakuler. Semua serba spektakuler karena percuma ada dokter kloter karena antara dokter dan pasien tidak satu hotel, tidak satu maktab, tidak satu wilayah. Jadi si dokter jika ingin mengunjungi pasiennya itu harus nyewa taksi, misalkan berangkat saya 100 real, pulang 100 real, 200 real, rugi bandar. Jadi seperti itu kejadian tahun kemarin, insya Allah tahun 2006. Jadi insya Allah kita ini akan satu kloter ya Pak ya? Alhamdulillah kalau gitu Pak. Jadi untuk satu KBIH ini kira-kira nanti akan terbagi berapa kelompok Pak? Kira-kira jadi di haji itu ada regu, ada rombongan. Regu itu 10 orang. Dipimpin oleh satu orang ketua regu disebut karu. Kemudian dari 4 regu itu ada rombongan, satu rombongan itu satu bis 40 orang dipimpin oleh kepala rombongan disebut karom. Nah, dari 10 rombongan 10 bis ada kloter, itu disebut ketua kloter kepalanya. Jadi ada KM-nya masing-masingnya berjenjang. Nah, itu nanti ada apresiasi dari pemerintah, dikasih sertifikat, kemudian ada honorarium walaupun kecil, karom tingkatan RT lah gitu. Karu tingkatan RT, karom tingkatan RW gitu lah. Honorarium sangat kecil dibandingkan dengan tenaga yang kita keluarkan. Akan tetapi disitulah kemaburan kita justru kita dapatkan dari penghikmatan gitu ya. Oke, nanti. Nah, itu jadi satu KBIH misalkan jika di sini KBIH An-Nur ada 30 orang, maka berarti gargu. Jika ada 40 orang, ada 4 regu. Jika misalkan lebih tanggung, ada 25 orang, maka akan ada 2 regu setengah. Yang setengahnya akan digabungkan, ada regu gabungan dengan KBIH lain. Dari KBIH lain 5-an, dari KBIH kita 5-an. Pemimpinnya siapa? Ketua regunya bisa dari kita, bisa dari orang lain, gitu. Jadi hitungannya genap 10 itu regu, 10 orang, 40 orang berarti rombongan, 400 orang berarti kloter, gitu. Nah, kita insya Allah akan bareng-bareng. Harusnya kan 7 ada buruh atau ongkos yang bisa itu memang disediakan kursi roda terus ada orang ngedorong atau bagaimana ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sana. Siap. Jadi begini, yang bisa kita wakilkan itu hanya wajib haji atau wajib umroh, bukan rukun. Kalau rukun itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dam. Itu harus kita penuhi secara mandiri sendiri. Sehingga orang sakit di rumah sakit pun dibawa kemana? Ke Arfah untuk mengikuti wukuf. Nah, kalau wajib haji, contoh tadi melempar jumroh, salah satunya misalkan, itu bisa diwakilkan. Artinya bisa kita menyuruh orang lain nyewa pangmaledogeun abdi, lain dibaledogan anjeunna, tapi pangalaksanakeun jumroh tah ieu buruhna nya karena diburuhan da capek atuh gedik teh mata anjeunna teu sanggup oke karena capek. Jadi jangan sampai kita pertemanan saja gitu, walau tidak bisa, jangan kasihan gitu. Jadi keadaan diapresiasi, bisa ada orangnya ada. Jadi di sana itu semua fasilitas disediakan.
walaupun kita tidak membawa baju apapun, kita dari sisi sudah ada di sana baju, ada tokonya gampang, yang penting bawa uang. Tiap misalkan daripada dicuci dipicen beli lagi, tenanawan gak apa-apa. Termasuk misalkan kita tidak sanggup untuk tawaf, kita tidak sanggup untuk sa'i, maka lebih baik kita nyewa roda ke mutawif, dibimbing langsung oleh mutawifnya secara langsung. Jadi ada mutawif privat, ada nyewa roda saja. Kalau nyewa roda saja, kita datang ke Masjidil Haramnya harus sendiri, karena tempat penyewaannya di Masjidil Haram. Kemudian itu sok ayat tukang bedewinya gitunya. Nah kita itu kadang-kadang bisa mahal loh, karena memang bukan orang Indonesia, orang Arab, orang Badui lah gitu. Ente, nya roda jeung orangna. Jadi kalau bukan mutawif, kalau mandiri, tapi kalau mutawif itu mutawif privat. Jadi misalkan dari awal sudah konfirmasi, Pak Ustadz, kemungkinan saya tidak kuat, maka lebih baik saya menyewa mutawif. Oke, nanti ada mutawifnya, ada pria, ada wanita, mutawifnya datang ke hotel, nyamperin, sudah membawa roda, disiapkan untuk kita. Jadi di hotel itu di depan kamar teh sudah ditaikeun. Anjeunna bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Ngadoana dipimpin sama dia. Misalkan, ibu sekarang putaran pertama ikuti saya ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita mengikuti. Setelah selesai, ibu kita berdoa bareng-bareng ya, itu multajam, diperkenalkan. Itu multajam. Itu adalah tempat yang baik untuk berdoa. Kita disunatkan untuk berdoa. Namun sebelum berdoa kita sholat sunat dulu. Sholat sunat note 2 rakaat, setelah selesai tawaf. Si ibu nanti walaupun di roda dibalikin ke kiblat cina depan. Setelah selesai dipimpin doanya oleh dia. Kamu terus gitu. Sa'i demikian sampai tahallul. Itu bertanggung jawab penuh. Jadi mutawifnya privat. Gitu. Jadi langsung dia yang membimbing, dia yang nyenak rodana. Nah kalau tadi mah mandiri, itu mah kita ngageding langsung ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada tukang nyewa roda, cok nyenak roda. Misalkan saya ingin tawaf sunat, tawaf pukul. Kalau misalkan saya sedang ihram nih, tawaf sareng sa'i. Nah tapi harga nanti sami, nah itu orang Arab, orang Indonesia. Gitu harga nanti sami. Harga nanti upami dirupiahkeun mah 2 juta saroda teh satu kali. Jadi etang-etang 500 real teh berarti 2 juta setengah. Tah upami ka orang Arab mah itu 2 juta setengah teh nya 500 real teh bukan tanpa dibimbing oleh dia. Jadi hanya buburuh ngadodorong naukul. Dan kita harus jalan kaki ke tempat dia teh standby-na di Masjidil Haram gitu. Nah kalau mutawif yang jemput ke kita ke hotel gitu ada. Jadi mending mutawif aja Pak ya, udah dijemput di hotel gitu Pak ya, lebih memudahkan ya. Betul. Dan kita enak menelusurinya. Misalkan si ibu ini belum pulang, saya telepon ke mutawifnya, ini sudah di mana? Oh misalkan ini baru putaran kesekian. Gitu. Jadi ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau sama orang Arab itu mah memang tidak, itu mah kayak kita mandiri aja. Kita mandiri itu sulitnya. Lebih baik dikoordinasikan lah nanti dengan pembimbing, dengan karu, karena kita akan mending memakai jasa mutawif. Dia bertanggung jawab dari awal sampai akhir, termasuk doa-doanya, termasuk waktunya.